Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Aina dan Yulia Fitriani dengan dosen pengampu Dr. Nurlina SSI MSc dari Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita menjelajahi salah satu keajaiban alam yang terbentuk selama jutaan tahun, yaitu bentuk lahan struktural. Dari pegunungan yang menjulang hingga lembah yang dalam, semua ini menyimpan cerita tentang kekuatan tektonik dan proses geologi yang membentuk wajah bumi kita. Mari kita telusuri bersama bagaimana pola struktur ini terbentuk dan mengapa kita perlu memahaminya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada video ini terdiri dari definisi, faktor-faktor pembentuknya, contohnya, proses terbentuknya, modifikasi, dan pentingnya mempelajari bentuk lahan struktural. Pertama, kita ke definisi bentuk lahan struktural. Bentuk lahan struktural ini adalah jenis permukaan bumi yang terbentuk akibat proses geologis di dalam bumi, seperti pengangkatan, pelipatan, dan patahan pada lapisan batuan. Proses ini biasanya disebabkan oleh tekanan yang terjadi di dalam kerak bumi. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk lahan struktural. Faktor kedua yaitu gaya endogen. Gaya ini berasal dari dalam bumi dan berperan dalam pembentukan struktur geologi. Ada dua jenis utama gaya endogen, yaitu orogenesa dan epirogenesa. Orogenesa yang menghasilkan patahan yang membentuk horst atau daerah tinggi dan graben atau daerah rendah. Yang kedua, epirogenesa menghasilkan lipatan yang membentuk struktur antikline atau punggung dan syncline atau lembah. Pertama, kita ke jenis patahan atau juga disebut dengan sesar. Yang pertama yaitu sesar naik. Terjadi saat kerak bumi mengalami tekanan sehingga lempengnya saling bertumbukan. Sesar kedua yaitu sesar turun, terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke arah yang berlawanan. Yang ketiga, sesar turun berpasangan adalah bentuk lahan hasil dari aktivitas tektonik di mana dua sesar atau sesar turun terbentuk secara paralel dan mengapit suatu blok di tengahnya. Proses ini menyebabkan blok di antara kedua sesar tersebut turun lebih rendah dibandingkan dengan blok di sisi luarnya, membentuk struktur yang dikenal sebagai graben atau palung tektonik. Yang keempat yaitu sesar mendatar. Terjadi karena gaya gesekan menyebabkan lempeng bumi saling bergesekan dan bergerak mendatar. Jenis kedua yaitu lipatan. Lipatan terbentuk akibat gaya kompresi atau tekanan yang bekerja pada lapisan batuan secara horizontal atau dari dua arah berlawanan. Tekanan ini menyebabkan batuan yang plastis atau lentur membentuk pola bergelombang. Prosesnya, gaya tektonik mendorong lapisan batuan, dan batuan itu bersifat plastis. Tekanan ini menyebabkan batuan melentur tanpa patah, dan terbentuklah struktur berupa antiklinal atau puncak lipatan dan sinklinal yaitu lembah lipatan. Sinklinal sendiri yaitu lipatan yang membentuk lembah atau busur ke bawah, dan antiklinal lipatan yang membentuk puncak atau busur ke atas. Dan yang terakhir ada jenis monoklinal, yaitu lipatan yang membentuk kemiringan satu arah atau menyerupai tangga. Faktor yang kedua yaitu tekanan dan stres geologis. Tekanan yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan deformasi pada lapisan batuan yang mengakibatkan pembentukan lipatan dan patahan.
Faktor ketiga, proses erosi dan pelapukan. Setelah terbentuk, bentuk lahan struktural dapat dipengaruhi oleh proses eksternal seperti erosi dan pelapukan yang mengubah morfologi permukaannya. Contoh bentuk lahan struktural. Pegunungan lipatan. Pegunungan ini terbentuk akibat lipatan lapisan batuan yang terjadi karena tekanan dari dalam bumi. Contohnya adalah pegunungan Himalaya dan pegunungan Andes. Lipatan ini dapat dibedakan menjadi antiklinal atau puncak dan sinklinal atau lembah. Pegunungan patahan terjadi akibat pergeseran lapisan batuan yang disebabkan oleh tekanan yang melebihi daya tahan material. Contohnya adalah pegunungan San Andreas di California yang merupakan hasil dari patahan aktif. Graben dan horst. Graben adalah daerah yang tertekan sehingga permukaannya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Sedangkan horst adalah daerah yang terangkat lebih tinggi dari sekitarnya. Contoh graben termasuk lembah Rift di Afrika Timur, sedangkan contoh horst adalah pegunungan Pose di Prancis. Perbukitan mesa. Bentuk lahan ini memiliki puncak datar dan dikelilingi oleh tebing curam, terbentuk melalui proses erosi pada lapisan batuan horizontal. Contoh perbukitan mesa dapat ditemukan di daerah barat daya Amerika Serikat. Cuesta. Cuesta merupakan perbukitan dengan kemiringan satu sisi lebih curam dibandingkan sisi lainnya. Seringkali terbentuk dari lapisan batuan yang berbeda ketahanan terhadap erosi. Contohnya terdapat di daerah pegunungan di Spanyol. Proses terbentuknya bentuk lahan asal struktural. Bentuk lahan struktural terbentuk melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, proses tektonik. Proses tektonik sendiri terbagi tiga, yaitu tektonik kompresi atau lipatan. Gaya kompresi yang bekerja pada batuan menyebabkan lapisan batuan melipat. Proses ini menghasilkan bentuk lahan seperti antiklin atau puncak lipatan dan sinklin atau lembah lipatan. Contohnya, pegunungan lipatan seperti pegunungan Himalaya. Tektonik regangan atau patahan. Ketika gaya regangan melampaui batas elastis batuan, patahan atau rekahan terjadi. Hal ini menghasilkan bentuk lahan seperti horst atau blok yang terangkat dan graben atau blok yang turun. Contohnya, lembah Rift Afrika Timur. Tektonik geseran atau strike slip. Gaya geseran horizontal antara dua blok batuan dapat menyebabkan pergeseran struktur, menciptakan lembah patahan atau pegunungan blok. Contohnya, Sesar San Andreas di California. Proses yang kedua yaitu proses vulkanik. Aktivitas magma yang mengintrusi atau keluar ke permukaan membentuk dom atau kubah, yaitu pembengkakan batuan akibat intrusi magma, dan gunung api, yaitu bentuk lahan hasil letusan magma. Setelah terbentuknya, bentuk lahan struktural mengalami modifikasi akibat beberapa proses, di antaranya pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran atau perusakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa dengan perubahan komposisi kimia batuan. Pelapukan juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pelapukan fisik atau mekanik terjadi akibat pengaruh suhu, tekanan, dan gaya mekanik seperti pembekuan air atau pergerakan tanah. Pengaruh pada bentuk lahan struktural ini pada struktur lipatannya yaitu antiklin dan siklin
di mana batuan yang berada di puncak antiklin akan lebih mudah mengalami pelapukan akibat tekanan dan paparan cuaca ekstrim. Yang kedua, pelapukan kimia terjadi karena reaksi kimia antara batuan dan air, udara, atau zat kimia lain seperti asam. Pengaruh pada bentuk lahan struktural pada daerah dengan batuan kapur atau karst, pelapukan kimia membentuk gua, sinkhole, dan bentuk permukaan tidak rata. Yang ketiga, pelapukan biologis yang disebabkan oleh aktivitas organisme seperti akar tanaman yang menembus batuan atau aktivitas mikroorganisme pengaruh pada bentuk lahan struktural, di mana rekahan pada batuan akibat akar pohon memperluas kerusakan batuan. Yang kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan material batuan oleh agen-agen alami seperti air, angin, es, dan gelombang laut. Erosi memodifikasikan bentuk lahan struktural secara signifikan. Berikut jenis erosi dan dampaknya. Kedua, erosi oleh angin atau Aeolian. Angin mengikis batuan, terutama di daerah kering dan berpasir, membentuk batuan berstruktur tajam dan terukir. Contohnya, pada daerah berstruktur patahan, angin dapat membentuk butte atau mesa, yaitu bukit datar dengan dinding yang curam. Ketiga, erosi oleh es atau glasial. Pergerakan gletser mengikis batuan dan membentuk lembah glasial yang berbentuk U. Contohnya, daerah patahan atau lipatan di pegunungan tinggi akan membentuk lembah berbentuk U akibat pengikisan gletser. Yang terakhir, erosi oleh gelombang laut atau juga disebut dengan marine. Gelombang laut mengikis tebing pantai yang merupakan bagian dari patahan atau intrusi batuan. Contohnya, pada tebing patahan di daerah pantai yang terkikis gelombang akan membentuk sea cliff atau notch atau lekukan tebing. Yang ketiga, sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil pelapukan dan erosi di tempat yang lebih rendah. Proses ini sering terjadi di daerah lembah, dataran rendah, atau cekungan. Pengaruh pada bentuk lahan strukturalnya yaitu yang pertama, antiklin dan siklin. Material hasil erosi dari puncak antiklin akan diendapkan di bagian lembah sinklin, membentuk dataran atau cekungan sedimen. Kedua, patahan dan graben atau blok turun sering menjadi lokasi akumulasi sedimen karena aliran air dan material hasil erosi dari lereng karst. Pentingnya mempelajari bentuk lahan struktural. Pemahaman sejarah geologi. Bentuk lahan struktural dapat memberikan informasi tentang sejarah geologi suatu daerah. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Bentuk lahan tertentu dapat mengindikasikan adanya potensi sumber daya alam seperti mineral dan minyak bumi. Ketiga, mitigasi bencana. Pemahaman tentang bentuk lahan struktural dapat membantu dalam mitigasi bencana seperti gempa bumi dan tanah longsor. Keempat, perencanaan tata ruang. Informasi tentang bentuk lahan struktural sangat penting dalam perencanaan tata ruang, terutama untuk daerah yang rawan bencana. Yang kelima, konservasi ekosistem. Bentuk lahan tertentu seperti pegunungan dan lembah memiliki ekosistem khas yang perlu dilindungi. Contohnya, kawasan karst yang sering memiliki biodiversitas unik. Keenam, pengelolaan sumber daya air. Ravens dan lembah lipatan sering menjadi tempat akumulasi air. Penting untuk pengelolaan sumber daya air. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Geofisika FMIPA WLF. Sampai berjumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.